Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Nah, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan di dalam surat Paulus jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal yang ke-10 ya, 2 Korintus pasal yang ke-10. Di dalam ayat yang ketiga mulai, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dipelengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, ya. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku, sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tapi hendaklah orang yang berkata demikian menginsafi tindakan kami bila berhadapan muka, sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Puji Tuhan. Pagi ini kita membaca tentang sedikit ya dari karakter Rasul Paulus ya. Jadi Paulus ini di dalam suratnya tersirat ya, dan tersurat bahwa dia adalah seorang yang tegas ya, punya pendirian, sikap yang kadang-kadang keras, sehingga jikalau orang nggak setuju dengan pendapatnya ya, dia bisa marah, bisa bertindak dengan tegas, dengan keras, seperti yang pada kita membaca kisah perselisihannya dengan Barabas ya. Waktu Barabas memutuskan untuk membawa Markus serta ya. Jadi perselisihan yang cukup tajam yang membuat mereka kemudian berpisah. Perselisihan yang tanpa mereka sadari sebenarnya lebih mengembangkan pekerjaan Tuhan ya. Kadang-kadang perpecahan itu terjadi justru untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika kemudian hari kita melihat bagaimana sikap Paulus ya, dia bisa menerima kembali Markus dan dia berkata bahwa pelayanan Markus berguna untuknya. Jadi pada akhirnya dia juga menyadari kesalahannya. Ini satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap pribadi kita ya. Kita bisa saja berbuat kesalahan ya, sebagai manusia ya. Nah, saya selalu katakan bahwa kita meminta maaf itu seringkali bukan karena pendapat kita salah atau kita bersalah di dalam satu hal, tapi kadang kita meminta maaf kepada seseorang oleh karena kita bersikap benar ya, bersikap benar, tetapi seringkali menyampaikan dengan cara yang salah. Nah, ya, jadi harus punya kebijakan di dalam bersikap sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kadang hati saya sedih kalau mendengar hamba Tuhan ya, pendeta dengan tegas, dengan keras mengucapkan kata-kata kutuk, sumpah serapah kepada orang lain. Bahkan saya perhatikan di medsos sekarang ini ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mengklaim sisi-sisi kebenaran yang mereka miliki. Padahal itu baru hanya satu sisi. Ya, kebenaran-kebenaran yang lain kita hanya punya bayangan yang samar-samar. Tidak ada seorang pun dari kita yang sebenarnya bisa mengklaim bahwa kebenaran yang kita miliki adalah mutlak hakiki sebuah kebenaran. Kebenaran yang hakiki itu hanya ada pada firman Tuhan yang menurut saya sebenarnya nggak perlu ditafsirkan macam-macam. Penafsiran inilah yang seringkali membuat kita berbeda pendapat. Penafsiran yang seringkali membuat orang merasa
ya kadang punya hak untuk menghakimi orang lain, mempersalahkan orang lain. Ya. Kita bisa saja mengkoreksi satu pengajaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan, meluruskannya, tetapi saya harap kita bisa melakukannya di ruang-ruang tertutup. Artinya kalau di tempat penggembalaan di mana Tuhan mempercayakan saya untuk melayani, maka saya akan menyampaikan kepada jemaat tentang keberatan-keberatan pengajaran seseorang. Tetapi saya tidak ingin menyampaikannya di ruang publik ya, seperti di medsos, di Facebook, di Instagram, dan lain-lain. Kenapa? Karena medsos kita itu terbuka, semua orang bisa membacanya di sana. Jadi saya pikir lebih baik kita menyampaikan firman yang menyejukkan hati, firman yang menguatkan, kita menyampaikan berita-berita penginjilan, kesaksian-kesaksian hidup yang bisa menguatkan iman seseorang, memotivasi iman seseorang, daripada kita menampilkan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu tentang hal-hal teologis ya. Nah, tapi ya kalau masih mau melakukannya ya silahkan. Tapi seperti saya katakan, kalau kita mau mendiskusinya, memperdebatkannya di kalangan para apologit, para teolog, entah apapun mereka menyebut diri mereka, coba tarik itu di ruang-ruang tertutup ya. Berdebatlah di ruang-ruang tertutup, berdiskusilah di ruang-ruang tertutup seperti Zoom ya. Berdiskusilah di sana. Temukanlah kebenaran. Dan tidak perlu mempertahankan kebenaran masing-masing, tapi mari bertolak dan bertolak kepada kebenaran firman Allah, kebenaran firman yang alkitabiah ya. Kemarin juga ada yang bertanya kepada saya tentang penjahat yang di samping Yesus yang menyatakan kepercayaannya kepada Yesus, lalu diperdebatkan apakah ada yang beranggapan bahwa orang ini sebenarnya enggak begitu percaya, diterima kok enak sekali ya. Mestinya dia sudah dibaptis itu sebelumnya ya. Ada banyak pendapat, silang pendapat seperti itu. Saya katakan, masa kita membatasi prerogatif haknya Yesus untuk menyelamatkan seseorang. Ya saya nggak tahu apa orang itu dibaptis atau enggak, tapi yang jelas dia memberikan satu pernyataan iman kepada Yesus ya. Dia mencela penjahat yang di sebelahnya itu, mencelanya karena dia katakan kalau kita layak untuk dihukum. Tapi orang ini ya adalah orang benar, dan kemudian dia menyatakan imannya kepada Yesus saat itu, dan Yesus menyelamatkan. Yesus katakan, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus ya. Kalau ada yang bilang, oh baru di Firdaus belum di surga loh, kita ini kok kadang-kadang merasa lebih tahu gitu loh ya. Saya bilang, kalau ada hal tertentu ya kita tunggulah, nanti kalau mati ketemu Tuhan Yesus baru kita akan tahu itu penjahat ada di mana ya. Kadang-kadang rasa lucu juga kalau membaca perdebatan-perdebatan seperti itu, saudara ya. Jadi mari kita pergunakan kuasa yang ada pada kita, yang Yesus berikan kepada kita ya, untuk membangun, kata Rasul Paulus, bukan untuk meruntuhkan ya. Di dunia ini banyak sekali doktrin-doktrin ya, pengajaran yang ya semua dibangun di atas dasar pengajaran para rasul, di atas dasar pengajaran daripada Alkitab. Nah, tapi jangan biarkan pengajaran-pengajaran ini justru membuat kita itu saling bersaing ya, untuk menunjukkan kebenaran kita masing-masing. Kebenaran yang mutlak hakiki hanya ada pada firman Tuhan. Tapi saya rasa kita lebih perlu, buat saya ya, daripada menunjukkan kebenaran, klaim-klaim kita atas pengetahuan kebenaran kita, pengetahuan teologis kita, buat saya lebih baik kalau kita berbagi motivasi firman, berbagi kehidupan, membagikan pelayanan ya, dan membagikan juga kekayaan kita. Kemarin saya baca di Facebook ada teman baru itu, satu hamba Tuhan muda Sumatera kan. Dia men-sharekan betapa dia kehilangan sepeda pelayanannya ya. Jadi katakan, diberkatilah orang yang mengambil sepeda pelayanan saya, lalu dia kasih emoji menangis ya. Jadi saya menegurnya ya, kalau kamu sudah katakan diberkati, jangan pasang emoji menangis, jadi paradok di situ ya. Lalu anak muda ini dengan rendah hati membalas dan berterima kasih untuk perkataan saya itu. Nah, ini anak muda hamba Tuhan yang baik menurut saya. Jadi saya
Messenger, meminta WA-nya, dan meminta nomor rekeningnya juga. Saya akan mengirimkan uang untuk dia bisa membeli sepeda yang mungkin bukan baru, tapi yang layak untuk dia pakai untuk pelayanan. Kalau motor saya belum bisa belikan, saya sendiri belum punya motor. Tapi saya tidak minta saudara untuk memberikan saya sepeda motor, enggak, masih ada sepeda motor istri, anak yang bisa saya pakai. Ya, masih motor teman saya pakai ya. Saya nggak punya motor, nggak punya mobil, tapi ada mobil jemaat yang tersedia untuk saya pakai untuk pelayanan. Buat saya itu sudah membuat saya sangat-sangat bersuka cita ketika melihat orang-orang lain mau berbagi apa yang mereka miliki untuk pelayanan. Ya, itu hal yang luar biasa. Tapi yang menyedihkan seringkali komen-komen orang tuh menunjukkan simpati, menunjukkan empati, tapi seolah menunjukkan simpati, tapi sebenarnya nyinyir, saudara, kalau menurut saya begitu. Ya, mereka bilang puji Tuhan, ya itu tandanya kamu mau nanti akan dapat motor, ya puji Tuhan, tandanya berkat Tuhan, ya jangan nanti bukan hanya sepeda tapi motor, ya, atau yang kehilangan motor waktu itu puji Tuhan, itu tandanya mau dapat mobil. Ini simpati atau nyinyir, saudara? Ya kalau menurut saya jangan bilang puji Tuhan, dapat ini, coba tanya nomor rekeningnya, kirimkan seberapa yang bisa diberikan untuk membantu saudara kita yang kesulitan seperti ini. Tapi ya memang juga kita harus berhati-hati ya, berhati-hati. Banyak sekali orang yang mempergunakan kesempatan-kesempatan kebaikan hati anak-anak Tuhan. Dan saya lihat ini hamba-hamba Tuhan tuh enggak, anak-anak Tuhan ini membantu kalau lihat pelayanan yang menyulitkan, menyedihkan begitu langsung spontan membantu gitu ya. Tanpa sadar bahwa ternyata kebaikannya dimanfaatkan orang. Buat saya perlu kita menyelidiki pelayanan seorang hamba Tuhan sebelum kita membantunya, apalagi pelayanan di desa-desa ya. Saya berapa waktu lalu ada orang mengeluhkan pelayanannya, ya. Saya messenger dia, saya katakan ini ada teman saya, ini kamu bisa hubungi dia, tapi dia tidak menjawab. Ya. Nah, dia mengeluhkan berapa, saya jawab, dia tidak menjawab, saudara. Ya. Jadi ada juga berapa tahun yang lalu itu banyak orang membantu, lalu seorang teman dari Jakarta ikut membantu, meminta saya untuk menyelidiki di mana ini hamba Tuhan ini. Ternyata orangnya nggak ada di sini. Ternyata setelah diselidiki lebih jauh sama teman ini, ya, ini ternyata masih anak SMA, satu keluarga orang Kristen, penipu semua, memanfaatkan media sosial, mereka membuat seolah-olah memiliki sebuah yayasan untuk membantu hamba-hamba Tuhan. Tidak tahu ambil foto dari mana-mana tentang pelayanan di daerah-daerah ini. Tapi mereka membantu diri mereka sendiri, jadi uang itu mereka gunakan untuk mereka sendiri. Ya. Nah, akhirnya saya diblokir, teman saya juga diblokir dari mereka ini. Jadi saya nggak tahu lagi perkembangan. Tapi banyak ratusan itu daftar orang yang membantu mereka. Kita juga harus perlu punya karunia membedakan roh, saya kira ya. Artinya dalam hati kita harus benar-benar menyelidiki pelayanan seorang hamba Tuhan. Ya, karena seorang hamba Tuhan yang pelayanannya betul-betul melayani, kita patut hormati, kita patut bantu, kita patut dukung. Jadi Bapak Ibu, tapi jangan menghakimi ya, saya tidak akan menghakimi mereka, tapi tugas kita lah untuk mengingatkan, entah mereka suka atau nggak suka terhadap apa yang kita peringatkan ya, udah paling diblokir begitu ya. Jadi kita harus belajar untuk mempergunakan kuasa yang ada pada kita, terutama perkataan kita, sudah jangan sampai keluar perkataan-perkataan kutuk akibat kemarahan yang tidak terkontrol ya. Kalau kita marah, kita emosi, jangan cepat berkata apa-apa. Kalau saudara emosi sudah terpancing, lebih baik diam saja ya, dengarkan saja. Tidak perlu merasa malu ketika orang mungkin menyerang kita di depan umum, orang memperolok-olokkan kita, tidak perlu merasa malu. Saya selalu katakan bahwa hidup saya tidak berdasarkan penilaian orang terhadap saya. Saya tidak peduli penilaian orang terhadap saya, apapun itu. Baik itu baik, baik itu buruk. Tetapi di dalam pengalaman saya itu pernah berapa kali berjumpa dengan orang-orang yang nggak pernah bertemu dengan saya. Sama sekali belum pernah bertemu sebelumnya. Kenal namanya pun enggak. Tapi berapa hamba Tuhan ini bertemu saya, memeluk saya, menangis. Dan seorang wanita menangis, memeluk saya, dan memohon maaf. Wah, ini kan mengherankan. Ada juga pernah orang Madura juga, saudara, suami istri ketemu saya, langsung berlutut mencium kaki saya, memohon maaf. Dan kejadian ini berapa kali terjadi. Maka saya
melihat ke dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, bila kita benar, musuh kita pun akan diperdamaikan dengan kita. Jadi orang ini mendengar hal yang buruk tentang saya. Dan ironinya, bahkan orang Madura ini juga sudah mendengar hal yang buruk itu dari seorang pendeta. Ya, yang menyampaikan itu di dalam sebuah rapat umum di balai desa. Di desa mereka. Kenapa? Karena saya telah membantu orang di sana yang jemaatnya, yang dia klaim sebagai jemaatnya. Padahal kan tidak ada, kita sebagai hamba Tuhan bisa mengklaim seorang pun menjadi jemaat kita. Saudara, itu jemaat Kristus. Kita ini hanya para gembala yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan domba-dombanya. Dan bukan hanya domba dari kandang kita sendiri, tapi dari kandang lain juga, saudara. Nah, kadang-kadang hamba Tuhan dimintain pelayanan, merasa bukan dombanya, dia tidak mau. Ya, itulah kadang manusia kita. Kita merasa sesuatu semua yang dipercayakan pada kita itu sudah milik kita. Hak kita untuk marah, hak kita untuk menegur, hak kita untuk mau bikin apa dia. Nggak ada hak kita, saudara. Hak itu Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Kuasa itu Tuhan percayakan. Terutama, saudara, dua kuasa yang mutlak, ya, kita harus miliki. Memang kita miliki karena kita anak Allah. Tapi kita harus pergunakan dengan bijak. Ya. Yang pertama adalah kuasa di dalam perkataan. Amsal 18:21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, ada kuasa di dalam perkataan, di dalam lidah saudara. Mengapa? Karena roh Allah ada di dalam diri saudara. Karena saudara anak Allah. Dan pengurapan itu ada pada saudara. Saudara adalah Kristus. Orang yang diurapi dengan kuasa. Maka saat kuasa itu ada di dalam diri saudara, pengurapan ada dalam saudara, maka setiap perkataan yang keluar dari mulut saudara itu firman anak Allah. Firman anak Allah. Jadi apapun yang kita ucapkan itu akan terjadi dalam hidup kita. Maka marilah kita berhati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai mudah untuk mengeluarkan kata kutuk di dalam emosi kita. Ya. Tapi mari pergunakan kata-kata yang baik untuk membangun, untuk memberkati, untuk memotivasi orang lain. Mari kalau kita beranggapan bahwa kita ada di dalam Kristus, bahwa kita adalah mirip Kristus, Yesus ada di dalam kita, mari kita beranggapan bahwa orang-orang lain pun memiliki Yesus yang sama dengan kita. Dan itu memang benar. Jadi jangan menghakimi sesama saudara. Menegur boleh di dalam kasih. Kalau ditegur nggak bisa, diingatkan nggak bisa, ya didoakan saja. Nggak usah perlu dimusuhin, nggak perlu dihindari. Ya saudara. Nah, jadi hal yang kedua, kuasa yang Tuhan berikan itu adalah kuasa pengampunan. Nah, ini berat, saudara, pengampunan. Dalam arti, kalau kita tidak mempergunakan kuasa-kuasa dengan bijak, maka justru bisa berbalik, ya, menggerogoti iman kita, menggerogoti ketenangan kita, damai sejahtera kita. Jadi kalau ada orang melukai hati saudara, bersikap saudara, ingat, mereka berhadapan dengan anak Allah. Tapi jangan kemudian pergunakan kuasa dalam perkataan untuk marah, untuk mengutuki, untuk mengeluarkan ungkapan-ungkapan kebencian, luka hati saudara. Jangan. Tapi gunakan hak yang kedua ini untuk memberikan pengampunan. Saya selalu katakan bahwa hak ini sebenarnya milik Tuhan. Tidak ada manusia yang berkuasa untuk mengampuni dosa, dalam arti menghapus, menutup dosa. Kita itu cuma bisa memaafkan, bukan mengampuni. Tapi Tuhan memberikan kepada kita hak pengampunan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ya, ayat 19 itu. Tidak salah itu. Nanti dilihat sudah kalau pasal 20 antara 20 atau pasal 19 itu. Yesus berkata kepada murid-murid, terimalah Roh Kudus. Apa dampak dari penerimaan Roh Kudus di dalam hidup kita? Dampak yang besar, kuasa yang besar menyertainya. Yesus menambahkan, jikalau engkau mengampuni dosa orang itu diampuni di hadapan Bapa. Tapi jikalau engkau tidak bisa mengampuni dosa orang, maka dosa orang itu pun tidak akan diampuni di hadapan Bapa. Bukankah ini hal yang luar biasa bahwa kuasa otoritas pengampunan itu diberikan kepada saudara, kepada kita, anak-anak Allah. Kalau kita mengampuni dosa orang itu, Tuhan ampuni.
Tapi kalau kita tidak mau mengampuni, dosa orang itu pun tidak diampuni. Loh, ini luar biasa kan? Otoritas yang luar biasa yang saudara harus pergunakan dengan bijak. Kenapa? Karena kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kalau saudara marah kepada anak Tuhan dan dia benar, lah tidak balik kutuknya. Kan malah repot. Tapi 1 Yohanes 3:15 katakan dengan tegas hal itu untuk kuasai. Orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan seorang pembunuh tidak memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Nah, Yesus sudah mengampuni kita. Yesus sudah mati untuk kita, membayar semua kesalahan dosa-dosa kita, menghapuskannya, melemparkan ke dalam tubir lautan paling dalam, tidak pernah ungkit-ungkit lagi dari sana. Tapi kita ini paling suka mengungkit-ungkit kesalahan orang kan, daripada kita lebih baik buat saya kita mencari hal-hal kepujian, meskipun itu kecil, meskipun sedikit sekali kita rasakan dari orang lain, kebaikan-kebaikan dari orang lain. Dan melihat mereka yang dulu hidup dalam kesalahan kembali berubah, bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, itu sungguh-sungguh menyenangkan. Tapi melihat orang-orang yang masih hidup dalam dosanya, saya belajar untuk mengingat kebaikan-kebaikan mereka, ya, dan memotivasi mereka dengan dasar kebaikan itu, bukan mengingatkan mereka akan kesalahan mereka. Ya, tapi pada akhirnya setiap kita bertanggung jawab secara pribadi kepada Tuhan. Jadi mari pergunakan dua kuasa ini dengan benar. Ada 3 kuasa sebenarnya. Yang kuasa ketiga itu kuasa memberi, kuasa kemurahan. Ini pun juga harus kita pergunakan dengan benar. Ingat bahwa semua apa yang saudara miliki, saudara punya, itu milik Yesus. Maka ketika Tuhan memintanya, mari kita rela untuk memberikan. Saya nggak pernah minta uang pada orang. Bukan nggak pernah minta sama sekali, ya pernah. Tapi saya nggak pernah, biarpun berapa saya kenal dari antar saudara, yaitu Kirman Punyu, nggak pernah saya minta uang. Itu dari anak saya ini. Nggak ingat bapaknya juga dia soalnya. Haleluya. Nah, saudara, saya percaya ya, saat kita terus belajar untuk memberi, membiarkan hidup kita menjadi aliran berkat Tuhan, maka berkat itu akan terus mengalir, melimpah, saudara. Tidak akan pernah berhenti berkat itu. Tapi kalau saudara menahan berkat Tuhan pada diri saudara, percayalah berkat itu juga akan berhenti mengalir. Saudara, berkatnya ada tapi nyangkut-nyangkut, tersendat-sendat. Nah, maka hidup kita akan selalu merasa berkekurangan, ya, karena orang yang tidak pernah merasa cukup tidak akan pernah bisa memberi. Ya, jangan tunggu kaya untuk memberi. Mulailah dari hari ini, ya. Mulailah dari saat ini. Apapun yang sudah bisa kerjakan, apapun sudah bisa lakukan untuk orang lain, bukan hanya kekayaan saudara. Terlebih tubuh, jiwa, roh kita, terlebih dulu kehidupan kita. Ya, banyak orang bisa memberi uang kekayaan mereka, tapi selama saudara tidak memberikan hati dan hidup saudara pada Tuhan, maka pemberian itu juga sia-sia. Mendatangkan pujian dari manusia, tapi tidak mendatangkan pujian dari Tuhan. Nah, ini rugi kan? Tapi orang yang bisa memberikan hidupnya kepada Tuhan, maka saya percaya dia bisa memberikan segala-galanya yang dia punya. Ya, ketika Tuhan memintanya, ketika melihat orang lain membutuhkan, tanpa harus khawatir, tanpa harus takut, tanpa harus melihat bahwa kita sendiri masih memiliki kebutuhan-kebutuhan. Namanya orang hidup pasti punya kebutuhan. Nggak ada orang hidup tidak punya kebutuhan. Tapi mari berhenti pada kebutuhan, karena Tuhan akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi Tuhan tidak selalu akan memenuhi keinginan kita. Karena yang namanya keinginan tidak akan pernah terpuaskan. Kebutuhan hidup akan Tuhan cukupkan, tapi gaya hidup belum tentu Tuhan suka dari itu, ya. Mari Bapak Ibu, mari silakan. Kita akan jalani hari ini dengan kebaikan Tuhan. Saya percaya kemanapun saudara pergi, saudara akan beruntung. Setiap usaha pekerjaan saudara hari ini akan berhasil. Dan semua yang saudara jama akan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam pagi. Salam pagi. Selamat pagi, salam sehat. Sampai bertemu di esok hari. Terima kasih.